Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Abdul Azam dari Teknik Elektro 2024 dengan NPM 2406428314. Di sini akan melakukan presentasi CSR terkait kode di case study nomor 4. Jadi di sini saya menggunakan dua header, studio.h dan string.h. Ini digunakan untuk penggunaan nanti di dalam program. Di awal saya mendefinisikan struct menggunakan type def dengan nama karyawan dengan variabel isinya itu ada 5. Pertama nama, terus kedua jabatan dengan maksimal 50 karakter, terus ada float untuk gaji dan imunitas, dan terakhir ada char status. Di sini saya menggunakan alias yaitu karyawan. Terus di sini ada fungsi pertama yaitu fungsi input karyawan. Input karyawan di sini menggunakan parameter karyawan yang dimana di sini karyawannya dalam bentuk array biar dia menampung jumlah seluruh array-nya nanti, dan jumlah di sini jumlah array-nya. Di sini saya membuat 5 variabel lagi untuk sebagai sementara untuk digunakan dalam fungsi ini sendiri untuk memudahkan. Pertama di sini ada fungsi inputnya. Jadi di sini ada print apa yang pengen dimasukin, terus ini scanf untuk namanya. Di sini tidak pakai dan karena ini string, jadi udah mengacu ke alamatnya, jadi tidak perlu ditambahi dan lagi. Dan kita memasukkannya ke variabel struct ke array ke i, jadi ke array tipe data karyawan, yaitu di sini kan udah di parameter ke array itu karyawan, ke urutan ke i dengan anggota nama, yaitu sebagai nama. Di sini strcp sebagai penduplikat string dari fungsi dari string.h. Begitu juga untuk selanjutnya yaitu karyawan, jabatan, terus gaji dan imunitas. Sedangkan di sini kenapa scanf-nya begini? Ini karena menggunakan spasi dan untuk dapat menerima spasi. Ini spasi di awal untuk menghindari buffer enter saat melakukan input. Di sini diulang sebanyak jumlah kali untuk memenuhi jumlah kriteria awal yang telah ditentukan di awal. Terus ini ada fungsi imunitas untuk mengecek status. Di sini imunitas jika kurang dari 100 dan lebih besar dari 90 akan statusnya sehat. Di sini karya ke i status untuk kita memasukkan anggota status sebagai sehat menggunakan strcp atau copy string. Lanjut selanjutnya itu jika 90 dan lebih besar dari 70 atau kurang dari 70. Selanjutnya lagi yaitu kalau kurang dari 90 dan tapi lebih besar dari 70 statusnya bakal batuk-batuk, kurang dari 70 tapi lebih besar dari 50 akan statusnya tepar, kurang dari 50 tetapi lebih besar dari 20 sekarat, dan kalau jika tidak dari itu adalah sudah wassalam. Di sini dibatasin inputnya 1 sampai 100. Selanjutnya itu ada fungsi untuk print data, untuk ngeprint data dari setiap karyawan. Di sini kita menggunakan parameter array dari tipe data karyawan, dari struk karyawan, dan jumlah dari karyawan itu tersendiri. Pertama di sini kita print data karyawan. Selanjutnya ini pengulangan untuk memenuhi semua, untuk mencetak seluruh anggota dari karyawannya. Jadi seluruh jumlah karyawan bakal tercetak. Di sini menggunakan pertama karyawan keberapa, nama, jabatan, gaji, imunitas, dan status. Status sesuai dari tadi fungsi status yang sudah ditentuin. Selanjutnya yaitu fungsi update imun. Nanti kan selanjutnya kita akan mengupdate imunitas, yaitu ketika menu kita men-skip 1 minggu dia akan mengupdate imun. Di sini kita menggunakan parameter sama, yaitu array karyawan, yaitu array dari tipe data karyawan dan jumlahnya. Di sini kita melakukan pengulangan sejumlah karyawannya itu sendiri. Pertama kita menentukan temporary, yaitu jumlah imunitas saat ini. Terus kita mengupdate-nya, yaitu imunitas saat ini adalah imunitas dikali imunitas per 100. Jadi ini adalah fungsi pengupdate-annya. Lalu di sini kita untuk semacam variable temporer biasa saja untuk mengecek kondisi
imunitasnya. Ini untuk mengupdate status, karena status selalu akan terupdate jika imunitasnya berubah. Lanjut ke main menu, ke fungsi utama. Di sini kita belum fungsi utama, ini fungsi menu. Di sini adalah fungsi yang untuk menentukan pilihan menu apa yang akan dipilih. Di sini ada dua pilihan menu. Yang pertama skip 1 minggu dan exit, yaitu keluar dari program. Di sini ini karena fungsinya bernilai integer dan akan membalikan nilai dari menu, yaitu nilai yang akan kita input di scanf ini. Selanjutnya itu fungsi main, fungsi utama. Pertama kita menginisialisasikan jumlah sebagai karakter awal dulu. Di sini lalu kita meminta kepada user untuk memasukkan jumlah yang diinginkan melalui ini mencetak masukkan jumlah karyawan dan menginputkannya. Selanjutnya kita membuat array dari tipe data karyawan sebesar jumlah yang tadi sudah dimasukkan. Selanjutnya kita menggunakan input karyawan dan print data. Di sini menjalankan fungsi yang di awal tadi sebelumnya, yaitu fungsi untuk memasukkan data-data dari karyawan sejumlah yang ditentukan dan mencetaknya setelah semua data sudah terisi. Karena setelah print data. Selanjutnya yaitu kita menginisialisasikan integer option. Di sini option ini berguna untuk sebagai hasil dari menunya nanti. Pertama ini kita ngebuat loop yang akan selalu benar, yang akan selalu mengulang selama tidak ada perintah untuk keluar dari loopnya ini sendiri. Pertama integer check sama dengan 0. Ini variable check ini untuk pengkondisian apakah user ingin keluar dari loop ini atau tidak. Sekarang selanjutnya itu ada option sama dengan menu. Ini untuk memasukkan variable option yaitu hasil dari nilai return dari menu atau enggak angka yang tadi kita input di fungsi menu. Selanjutnya kita menggunakan switch untuk pengkondisiannya. Jika case sama dengan 1 atau kita nanti option sama dengan 1, kita memilih menu ke 1, akan menjalankan fungsi update imun dan print data. Jadi ketika user memilih skip 1 minggu, akan terjadi update imun dan print data lagi untuk mengecek kondisi setelahnya. Oh ya, terlewat ini jika tadi imun sudah kurang dari 20, gaji diset sama dengan 0 selain statusnya wassalam. Selanjutnya lanjut ke case 1 tadi sudah, lanjut ke case 2. Case 2 kita karena input user menginginkan exit, kita di sini merubah check sama dengan 1 dan ngeprint program telah selesai dan break. Ini default jika user memasukkan angka selain 1 dan 2. Di sini pengecekan kondisi, if check tidak sama dengan 0, break. Jadi selama angka checknya ini tidak berubah, loop akan terus berjalan. Tapi jika user memilih angka 2 di menu, dia akan merubah check menjadi 1 dan ini akan keluar dari loop while ini. Selanjutnya akan selesai. Perbedaan dari case tadi sebelumnya mungkin di awal saya pas di kelas saya berencana menggunakan malloc, tapi di sini saya menggunakan ini biar agar lebih sederhana, menggunakan array biasa yang ditentukan karena jumlahnya sudah ditentukan di awal. Mungkin itu yang berubah. Dan di sini cara memanggil anggota dari struct, sebelumnya saya menggunakan panah, tapi saya merubahnya menggunakan titik karena array sudah mengacu kepada alamat struknya itu sendiri. Maksudnya struknya itu sendiri. Mungkin ini adalah bentuk outputnya. Masukkan jumlah karyawan. Contoh, masukkan 2. Nama karyawan ke 1, tes. Jabatan 1, tes. Dengan gaji sekian, bebas masuk. Dengan imunitas karyawan 50. Masukkan nama karyawan kedua, tes 1. Selanjutnya tes. Gaji karyawan bebas, masukkan. Dan imunitas dengan range 1 sampai 100. Ini data karyawan yang hasil tercetak adalah karyawan ke-1 dengan nama tes, gajinya sekian, imunitas 50% dengan status sekarat.
Ini data untuk karyawan kedua. Di sini muncul menu untuk pencet 1 jika skip 1 minggu dan pencet 2 jika exit. Jika kita milih 1, skip 1 minggu, akan terjadi update nilai imunitas. Nilai imunitas berubah dan status bisa juga berubah tergantung kondisi nilai imunitas. Jika kita milih 1 lagi, bisa dilihat di sini ketika imunitasnya mencapai 6%, di sini status sudah wassalam dan gaji sudah diset sama dengan 0. Jika kita mencet menu 2, akan muncul program telah selesai dan program telah selesai dengan nilai return sama dengan 0. Terima kasih.